saya Debri Kurniawan. Saya sudah di Malaysia ada 8 tahun, tapi untuk kali tahun ini akan renew yang ke 9 tahun. Kalau di Indonesia kan penduduknya banyak, jadi misal kalau kita mau melamar suatu pekerjaan, misal dicari 10 orang, kan yang lamar bisa ada 100-200 orang karena penduduknya kan banyak, dan biasa itu menggunakan sarjana atau kelulusan kita dari tingkatan mana. Tapi kalau di Malaysia prosesnya sangat tidak seribet itu ya, jadi ya terus diterima saja seperti itu ya. Dan di Malaysia kalau misal suatu perindustrian atau pabrik ya, kalau memerlukan seorang pekerja pasti mereka ambil. Lumayan lah, bisa dibilang, jadi berbeda-beda ya, di pabrik atau di bangunan itu tidak sama ya. Kalau misal seperti saya ya dibilang lumayan lah kalau ditukarkan dari rupiah, dan ditambah lagi kalau ada overtime atau jam lembur ya. Jadi kita kalau mengandalkan basic saja mungkin ya cukup sih, cukup, tapi kalau ditambah lembur kan lebih baik, jadi lebih lumayan lah. Dibilang mahal sih enggak ya, karena di Malaysia bahan makanan itu kebanyakan itu subsidinya ditanggung oleh pemerintah ya, jadi tidak sama seperti di Indonesia ya. Dan dibilang sini cukup ya, lumayan lah, nggak begitu mahal ya. Mungkin karena mata uangnya terbesar ya, jadi bisa dibilang nggak mahal juga ya, dibilang standar lah, standar. Untuk bahan pokok masakan sehari-hari, kalau dibilang di Malaysia atau di Indonesia itu, kalau menurut saya lebih murah di sini ya. Yang paling manis itu kita bisa mengenal bahasa lain, jadi di sini bisa mengenal bahasa Melayu, India, Cina, dan bisa bertambah banyak teman dari berbagai negara, dan juga kita bisa jalan-jalan yang sebelumnya seperti saya dalam mimpi ingin misal ke KLCC, dan alhamdulillah sampai di Malaysia sudah tercapai ke KLCC ya, seperti itu. Menurut saya pribadi, yang paling pahit itu ya pastinya kita jauh dari keluarga, jauh dari anak istri ya, seperti itulah, jauh dari keluarga yang paling pahit. Kalau yang paling pahit di kerja itu, yang pahitnya gitu, ada apa-apa kita nggak ada yang backup ya, jadi kita harus tanggung sendiri. Kalau dimarahin, menurut saya nggak juga sih. Dimanapun kita kerja, kalau kita nggak berbuat salah, bos tidak akan memarahi kita. Kecuali kalau kita berbuat salah, itu pasti kita kena marah sama bos. Ya, seperti itulah. Ya, bagaimana bisa bertahan? Itu mau nggak mau sih, menurut saya itu tuntutan hidup ya. Seperti saya harus menanggung membiayai anak dan istri dan juga orang tua. Dan sebelum saya ke Malaysia juga saya punya cita-cita, dan cita-cita itu harus saya wujudkan ya. Intinya yang itulah yang membuat saya bertahan sampai 9 tahun. Kalau makanan Malaysia lebih ke dominan makanan yang manis ya. Kalau di Indonesia lebih dominan ke yang pedas ya. Tapi jujur saya dua-duanya suka. Dan masakan yang paling saya suka di Malaysia yaitu nasi lemak. Kalau belajar bahasa Melayu, saya tak ada belajar dengan siapa-siapa ya. Mula-mula saya masuk, saya ada juga teman dari Malaysia sini. Mula-mula dia cakap-cakap, saya dengar saja, tapi lama-lama saya sendiri sudah sedikit demi sedikit, dan akhirnya sampai sekarang sudah paham.
dengan cakap Melayu ya, seperti single atau sudah kawin. Kalau saya sudah nikah ya istilahnya, sudah ada anak dan istri di kampung. Nasihat buat yang mau datang ke Malaysia ataupun yang lagi proses, baik yang di Indonesia mau ke Malaysia, nasihat saya sampai di sini kerja yang betul-betul, kerja yang rajin, kumpul uang, utamakan keluarga, dan jangan sampai bergaul yang negatif-negatif ya. Yang utama pentingkan keluarga dan raih cita-citamu dan yang kamu inginkan sebelum kamu kerja di Malaysia. Jadi banyak yang lupa apa tujuan sebenarnya datang ke Malaysia. Ya seperti itu. Sekian, terima kasih.